Tuh, pasti langsung transcription-nya juga jalan. Apa coba? Tuh, bacillus and reception individual and actually tuh bacillus. Aneh banget. Ini kalian bisa lihat nggak sih transcription-nya? Nggak nyambung ya. Bukan hide, stop aja, stop. Oke. Ya, jadi udah makin dingin karena hujan terus ya. Dan udah semakin lelah. Itu kemarin apalagi kalian habis mungkin beberapa kuliah kuis itu ya. Terakhir kuis yang MBD juga ya. Ya, jadi jangan merasa kalian capek sendiri gitu. Dosennya juga akhirnya kita memutuskan untuk kemarin nggak ada synchronize ya. Karena ternyata memang mengawas ujian online tuh tidak sesederhana itu ya, devastated juga. Karena ya perubahan asalnya pakai Google Meet, jadi Zoom, dan lain-lain ya. Kenapa berubah? Ya ada banyak faktornya. Kalau yang kemarin Google Meet karena ada perubahan dari policy-nya Google gitu ya, ada pilih cara lain, macam-macam lah yang akhirnya membuat berinovasi dan mencari-cari cara terbaik ya, dan ternyata memang ya butuh penyesuaian lah ya, jadi cukup lelah juga gitu ya. Jadi tenang, bukan kalian aja yang stres, kita juga stres ya. Terus jadi curhat. Oke. Hari ini jadi kalau Jumat 1 jam itu biasanya materinya juga kalau slide hanya bisa dapat sedikit gitu ya. Dan yang kemarin terkait testing juga sudah selesai, saya habiskan kemarin slide-nya. Ada 1 slide lagi selanjutnya, tapi itu akan saya mulai minggu depan aja. Karena slide-nya ada 54 halaman, kayaknya kalau untuk 1 jam terlalu padat ya. Dan tahulah slide-nya penuh lala ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya mau ini kali ya, kita relaxing gitu. Waduh, relaxing bareng-bareng nonton. Sayangnya bukan nonton Netflix ya, pas saya lagi pengen nonton itu tuh yang It Chapter 2 ya, udah keluar ya. Saya belum nonton karena pertama nggak ada waktu, yang kedua saya takut nonton sendiri ya. Jadi saya nungguin suami saya aja kalau weekend, nah itu kan bisa bareng nonton tuh. Karena takut ya, dan nggak punya waktu. Aduh, sibuk bener nih ibunya ya. Nah, jadi sayang sekali kita nggak bisa nonton bareng-bareng nih kalian, jadi saya nggak takut nonton Netflix, tapi nonton. Jadi hari ini kalian nggak mendengarkan saya cuap-cuap, tapi ada orang lain. Wah. Oke. Jadi sebenarnya kalau di kuliah sistem informasi ini kita kan beneran ngomongnya tuh sangat general gitu ya. Sistem tuh di dalamnya ada software engineering dengan segala SDLC-nya, pembangunannya, lalu di dalamnya juga ada basis datanya gitu ya. Lalu ada jaringannya, ada infrastrukturnya, ada juga terkait keamanan informasi. Jadi benar-benar package gitu kalau ngomongin sistem informasi itu kan. Nah, sehingga salah satu hal yang penting juga adalah kita tahu tren terkait apa sih sebenarnya emerging technology saat ini gitu ya. Nah, kalau emerging technology juga kalian pasti udah sekarang sangat aware lah anak-anak generasi kalian ya. Sekarang mainnya udah NFT itu ya, kemarin ribut itu ya. Di sini ada yang mainan NFT gitu, jual-jual beli digital art. Ada nggak? Oh, nggak ada, baik-baik ya. Atau main blockchain ya? Nggak ada ya, katanya udah cukup Bu untuk kuliah saja, belum main gitu-gitu. Saya suka ketawa sih kalau orang main, bukan ketawa ya, wondering mungkin ya, main kripto, main NFT gitu ya, pakai uang.
untuk sesuatu abstrak gitu. Yang main awalnya kan Elon Musk ya. Elon Musk tuh udah kaya banget. Jadi mungkin kalau dia main kripto itu dia cuma ngabisin mungkin cuma 1% dari kekayaannya. Kalau kita itu 1%-nya dia udah kayak 100%-nya kita ya. Jadi nggak nggak aci gitu kayaknya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apalah. Asal jangan mengorbankan hal-hal lainnya. Itu soalnya abstrak banget sih kalau buat saya. Jadi saya nggak main kayak gitu. Oke lah. Nah, ya balik lagi. Kalau emerging technology kalian juga mungkin sudah sangat aware ya. Kemarin saya ikutan juga yang kalian ada kuliah tamu dengan Pak Only juga, itu kan sudah dijelaskan banget ya, udah AI itu di mana-mana tuh, bahkan di Amerika tuh katanya dia pakai gosok gigi pun ada AI-nya ya, dia jadi ngasih tahu pola sikat gigi kita dan lain-lain. Itu kayak amazing banget, gosok gigi cuy gitu ya. Biasanya beli Oral-B Rp3.000 terus nanti ternyata ada sesuatu embed di gosok giginya itu untuk mengetahui pola cara sikat gigi kita, kan amazed banget ya gitu ya, dan lain-lain. Kalian juga pertanyaannya udah canggih-canggih lah waktu itu ya. Nah terus ini kalau saya sekarang membahasnya karena SI ini bicaranya benar-benar package, a whole gitu, dan dia sangat dekat sama konteks bisnis kan ya. Ya saya pernah cerita bahwa gambar yang dari bisnis, strategi, turun ke SI, turun ke TI itu, ya itu bener banget. Bahwa memang, walaupun, teknologi itu sekarang bukan support, iya, tapi tetap aja dia harus directed dari sesuatu. Dan sesuatunya itu adalah, ya konsep, visi, misi dari bisnis itu sendiri. Dia mau kejar apa gitu, karena ya nggak bisa semuanya dikejar. Nah ini saya, nemu artikel gitu ya. Ini tuh sedihnya dia nggak ada tanggalnya berapa ya, dia nggak tahu kapan, terus akhirnya tadi saya buka source-nya itu ya. Ini pelajaran ya, kalau kalian bikin blog itu harus ada tanggalnya. Paling nggak kita tahu nih, ini tuh apakah ini latest atau sebenarnya ini udah obsolete gitu ya. Apalagi bicara tentang teknologi kan, di new teknologi gitu ya, tapi artikelnya ditulisnya tahun 2019 aja udah kayak, aduh 2 years ago banget gitu ya. Teknologi. Ini dia tahun 2019 bulan 11 ya. Tapi, masih cukup related walaupun udah 2 tahun yang lalu. Iya bener ya, ya Allah udah 2 tahun yang lalu ya, 2019. How fast. Nah ini dia memetakan gitu ya, 6 perusahaan yang berhasil melakukan digital transformation. Nah ini memang dia jadi si Ziggurat ini dia, business school yang, fokusnya ke innovation dan teknologi gitu. Jadi pas banget menurut saya kalau akhirnya, ditampilkan di sini. Kita ngelihat dari sisi teknologinya, nah tapi juga melihat kebermanfaatannya dalam dunia nyata gitu ya. Oke. Ini saya masih didengarkan oleh teman-teman sekalian. Wih, teman-teman, berasa seusia. Masih ya? Oke. Bentar. Oke. Jadi ini ada 6, yang satu lagi ini ada 5. Nah, jadi kita lihat aja lah nanti kita mampunya nonton sampai berapa banyak ya. Oke, yang pertama ini Walmart again gitu, kalian juga udah baca kemarin dan emang dia kayaknya salah satu, perusahaan yang selalu disebut-sebut, sukses banget melaksanakan digital transformation-nya ya, gitu. Oke, ini dia karena memang, bahkan untuk sebuah perusahaan apa tuh itu tuh, supermarket gitu ya, dia tuh bikin sendiri, building up its tech teams dengan 1.700 orang karyawan di tahun 2018 dan 2000
tambahan lagi di akhir 2019. Jadi memang, dia tuh bener-bener concern sama digital transformation-nya dia. Dan ini sesuatu yang, amazing ya buat saya ya, dia merekrut sebanyak ini karyawan, dan bikin bener-bener sebuah ini dia kayak ada saya baca di sini tuh dia ada, nih, dia bikin intelligent retail lab. Jadi bikin lab khusus gitu ya, divisi khusus di perusahaannya mereka. Padahal mereka perusahaannya perusahaan supermarket gitu, kayak Gria, Jogja gitu kan, jadi kayak amaze ya, untuk sebuah perusahaan yang kayaknya, eee, sangat tidak berkaitan secara domain gitu ya dengan IT, tapi dia bikin 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 tim khusus gitu ya untuk, mikirin IT-nya itu sendiri dan itu buat saya keren banget gitu. Kalau kayak misalnya, Google bikin lab AI, lab apa, ya wajar lah mereka memang domainnya di situ gitu ya, tapi ini sebagai sebuah supermarket, dia bikin bener-bener men-spend banyak, uang, resource itu untuk di, ininya, apa namanya, di terkait teknologinya ya. Ini segini, dia kayak bahkan dia third largest IT spender in the entire world. Ketiga, setelah Amazon, Amazon itu, backbone-nya bener-bener pakai TI ya. Dia jualan online, terus dia juga pakai pengiriman ya kebayangnya dia bener-bener harus cepat, harus apa, berarti ya semuanya harus terintegrasi ya antara pemesanan, terus udah gitu akhirnya ke pergudangan gitu ya, akhirnya pengiriman itu kan, pasti ada teknologi informasi itu backbone-nya. Alphabet, Google jelas dia pasti IT spender-nya gede ya, dia third largest. Ini oke sih. Nah, lalu dia ini yang menarik lagi, jadi dia bikin ya jadi, berkaitan dengan supply chain management-nya dan delivery-nya dia bahkan sampai customer experience itu semuanya akhirnya dibantu sama teknologi informasi. Kalian kemarin juga sempat saya kasih tugas terkait, study case-nya Walmart, udah lihat banyak banget SI dan TI yang mereka, terapkan. Nah, ini mereka bikin namanya kalau yang ada videonya ini namanya self scanning robot gitu ya. Dia adalah robot yang digunakan untuk mengidentifikasi, barang. Nah, jadi kalau stock keeping biasanya kalian suka lihat tuh kayak di, Alfamart gitu ya, ada mbak-mbak yang ngitungin barangnya mungkin ya, ngerapi-rapiin barang. Nah, ini dilakukan sama, robot di sini ya. Terus udah gitu, dia juga bahkan menarik ternyata mereka sudah mengimplementasikan blockchain ya, untuk men-track, produksi mereka. Kayak wow, Walmart gitu. Ini ada videonya, bentar. Ya tapi sayangnya videonya nggak ada, voice-nya sih, saya udah coba buka di YouTube dan ternyata memang nggak ada voice-nya sama sekali. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi ini di Walmart gitu. Nah ini dia scanning. Ini pakai robot. Nah ini saya kok dia bisa tahu ya jumlah barangnya yang diukur dari apa tuh? Kan bertumpuk gitu ya, kalau yang depannya mungkin bisa kelihatan, tapi kalau sampai dia satu shelf itu ada berapa banyak gimana tuh cara scanning-nya ya? Pakai luas gitu, terus dibagi? Nggak ngerti deh, tapi itu betapa canggihnya gitu ya, di tahun 2019 mereka udah pakai ini. Ya jadi memang, ya mereka spend a lot di IT mereka ya. Jadi kalau kalian mau coba bikin startup mungkin ya, lihat-lihat ide-ide bisnis tuh bisa coba cari di Walmart, apa sih yang mereka lakukan, inovasinya super banyak ternyata ya. The third largest IT spender, wow, di Walmart. Terus ada yang kedua ini juga menarik, ini perusahaan yang nggak ada juga di Indonesia, namanya Target. Ini dia, kayak jual baju-baju gitu, kayak Matahari gitu kali ya, Matahari, kalian masih tahu nggak sih Matahari? Masih ada kan ya? Toko, jadi dia jualan baju, jualan, barang-barang tapi dengan, segmentasinya itu yang nggak terlalu mahal gitu ya, nggak kayak Louis Vuitton gitu, Hermes ya, nggak, gitu ya. Nah itu dia, eee
Dia melakukan perubahan besar di tahun 2018 kalau nggak salah ya. Dia akhirnya, bikin online, untuk penjualan online, terus dari online itu hasilnya adalah dia akhirnya menemukan bahwa targeted market mereka siapa sih, ternyata tuh ya anak-anak muda, gitu. Dan orang-orang dengan spender berapa sampai berapa gitu ya. Dan akhirnya hal itu mengubah cara pandang mereka gitu ya. Nah ini nih, jadi mereka di tahun 2019 udah bikin Enterprise Data Analytics and Business Intelligence Team. Intinya dia akhirnya, dia spending a lot di tahun 2018 kalau di videonya itu, untuk merubah strategi bisnisnya dia. Nah, strategi bisnisnya dia itu di-drive dari, mereka akhirnya nemuin segmen untuk customer-nya mereka. Siapa yang akan mereka target. Dan mereka dapetin segmennya itu dari data analitik yang mereka lakukan. Oke, ya udah. Jadi ini kalau yang tadi ini dia pakai robot gitu, kalau yang ini dia, melakukan data analitik nih, untuk akhirnya men-drive mereka melakukan digital. Oke, ini saya berhentiin aja, udah cukup lama nih. 7 menit ya, ternyata kalau nonton video 7 menit lama ya. Pantesan video pembelajaran gak boleh lama-lama ya. Tetap aja susah kalau dibuat cuma 5 menit. Bayangin ngajar basis data cuma 5 menit videonya.
nggak bakal masuk. Oke, jadi menarik banget si Target ini dia, ini kasus yang menarik karena dia melakukan ekspansi besar-besaran di perusahaannya mereka awalnya gitu ya, sampai akhirnya, mengembangkan sayap ke Kanada gitu ya. Tapi malah jadi, backfire karena ternyata jadi harganya lebih mahal ya mungkin kebayang ya mereka bikinnya di US tapi harus dikirimin ke Kanada, ya pasti harganya akan naik. Terus udah gitu karena ada biaya distribusi ya dan lain-lain, jaraknya jadi lebih jauh. Terus tadi katanya jadi lebih lambat ya karena dia lebih banyak, store yang harus ditanganinya ya. Dan akhirnya yang CEO-nya itu dia melakukan perubahan besar-besaran di tahun 2017 ya tadi ya, 2017, 2018. Dia spending banyak banget uang untuk menginvestasikan perubahan besar itu dan bahkan, yang menarik tadi ketika dia akhirnya mengumumkan perubahan, strategi bisnisnya itu, si sahamnya anjlok banget kan, teranjlok katanya. Selama si target itu ada, target tadi udah dari 1962 ya, mungkin IPO-nya nggak tahu lah 2000 berapa ya. Tapi kebayangkan betapa memang, strategi bisnis itu jadi hal yang penting banget dan mempengaruhi akhirnya dia dipercaya atau enggak gitu ya, sama si pembeli saham. Wah ini dia ngadi-ngadi ini bikin sesuatu strategi sampai drop banget. Nah tapi si CEO-nya itu pede banget ya dia untuk akhirnya melanjutkan, ya ini emang beneran terbaik. Karena apa? Karena menurut saya salah satunya yang nggak ada di video ini ya, tapi ada di artikel ini, dan saya juga googling itu dia, percaya sama hasil kerja dari data analitiknya mereka gitu. Bahwa, mungkin spender-nya mereka ya hanya segmented people aja gitu ya, mereka akhirnya tutup semua di Kanada, bikin tokonya lebih kecil gitu ya, dan dia fokusin ke, pembelinya mereka, yaitu adalah anak-anak kuliah, anak-anak muda gitu ya, akhirnya mereka bukanya di kampus, tokonya lebih kecil, jadi mereka menawarkan juga bentuknya online dan lain-lain. Jadi benar-benar ada digital transformation di situ yang akhirnya, yang walaupun awalnya, skeptikal banget, tapi akhirnya di video ini saya kasih tahu, spoiler-nya gitu ya, di tahun 2019 dia kelihatan hasilnya bahwa mereka benar-benar dapet, keuntungan terbesar selama mereka ada gitu ya, sampai artikel ini dibuat pada tahun 2019-an. Kayak gitu, dengan, digital transformation-nya mereka. Mereka store-nya dibuat lebih kecil, lebih akhirnya lokasinya juga dipilih gitu ya berdasarkan, hasil pemantauan pembeliannya mereka gitu ya, mencari tahu segmennya mereka apa gitu. Terus akhirnya mereka juga spending banyak untuk, pengembangan di online-nya karena ternyata, ya itu yang jadi tren saat ini gitu ya. Dan it pays back, menarik banget. Oke itu Target nih. Terus ada Sephora, nah ini kalau ini ada di Indonesia juga nih, kalau ini dia kalau laki-laki pada tahu nggak Sephora apaan? Ada yang tahu nggak Sephora apa? Atau bahkan di sini mbak-mbaknya aja nggak tahu? Baju yuk. Baju bukan, ayo ada yang tahu lagi nggak? Ayo ada yang tahu nggak Sephora jualan apa? Kosmetik, Bu. Ah iya, ya Allah, saya tadi udah kayak mau sedih gitu kayak, beneran kalian nggak tahu Sephora perusahaan apa? Tapi saya ngebak juga, Bu, saya nggak tahu, Bu. Iya, Bu, nggak tahu. Ya ampun, beneran ya. Beneran emang. Anak IF sejati ya, kalian tuh, aduh kalau saya kasih tahu judul anime baru kayaknya pada tahu ya ini Sephora. Tapi kalau yang cewek di sini ada nggak sih di sini yang cewek? Nah, ini kali ya. Nggak dandan juga ya. Ya, saya juga dulu waktu kuliah boro-boro ya mikirin bedak. Itu saya inget banget tuh dulu. Kan nggak ada ya bermake up gitu, ya Allah jauh banget ya. Kalau sekarang masih ada lah ya yang pakai make up gincu-gincu tipis gitu ya, udah kayak K-pop. Dulu zaman saya mah boro-boro mana anak EF-nya juga cuma berapa gelintir gitu ceweknya. Terus waktu wisuda tuh, waktu malam-malam tuh ada apa tuh? Yang sama HMIF gitulah ya acara, aduh apa, Showquiz, Showquiz tuh
tuh pakai bedak, ya Allah langsung dikomentarin, "Tifa pakai bedak lagi," kayak syukuris gue pakai lipstik, pakai bedak dikit aja langsung heboh gitu. Anak IF ya. Jadi Sephora itu adalah toko make up ya. Nah, toko make up. Ini udah ada di Indonesia nih. Jadi kalau kalian tadi makanya saya sedih karena di Indonesia juga kalian kalau jalan-jalan mungkin di mall ini udah ada nih ya. Nah, jadi dia tuh perusahaan make up, dia bikin, ini jadi kayak filter gitu ya. Jadi dia bisa nyoba make up-nya secara virtual. Kan jadi kalau kesusahannya make up nih ya, saya kasih tahu ya, udah kayak Tasya Farahsya. Jadi dia tuh kalau ada lipstik tuh ya, semuanya warnanya merah ya, bukan menurut kalian kayak merah gitu ya. Kayak suami saya bilangnya juga cuma merah doang gitu ya. Tapi kayak punya shade-nya tuh, waduh gradasinya ya. Satu warna aja yang menurut suami saya itu warnanya merah doang ya, itu saya punya 10 gitu ya, mereknya sama tapi beda-beda ya. Sampai bingung, apa sih ya? Nah itu ya. Jadi kayaknya tuh ada shade-shade beda dikit aja, aduh bingung ini mau yang mana ya, dua-duanya aja gitu ya, dan di sini dia bisa nyobain dulu sebelum akhirnya beli. Terus kalau kayak foundation juga itu tuh ada shade-nya tuh, yang coklat, coklat tua, coklat kuning mungkin, apalagi kuning muda, putih banget, krem, wah macam-macam lah namanya ya, beige, apalah 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 ya. Nah ini dia bikin, aplikasinya untuk melakukan pencobaan. Oke, nah itu ya, jadi dia jualan make up macam-macam banget shade-nya, lipstik warnanya macam-macam, mereknya macam-macam, bulu mata bahkan tadi ya, nah itu dan lain-lain. Terus dia bikin itu kayak filter yang Ariel ya gitu ya, dia nyobain, mereknya ada beneran, warnanya beneran kayak gitu, terus mereka langsung try on, menarik banget ya. Terus dia, apa namanya, bisa matching juga mau pakai baju apa, terus akhirnya make up yang cocok kira-kira, warnanya apa. Itu Sephora. Tadi yang menarik adalah, pernyataan pertama dari yang si cewek itu bahwa akhirnya karena kebutuhan dari orang-orang gitu ya, dan adanya emerging technology, ya akhirnya perusahaan-perusahaan yang secara tradisional tidak berkaitan dengan IT pun akhirnya menjadi tech company ya, termasuk ke Sephora ini. Terus ini ada H&M, nah ini juga kalau ini kalian tahu nggak ini apa perusahaan apa nih? Tidak, Bu. Enggak, H&M, H&M. Clothing, Bu. Nah tuh ada yang tahu, alhamdulillah ada yang nggak tahu tapi ada yang tahu juga. Ini mah lebih banyak daripada Sephora nih tokonya. Ih, kalian jalan-jalan lah ke PVJ ya nanti ya. H&M jualan baju ya, jualan baju. Oke, jadi dia kalau ini kita lihat aja.
Oke. Ini ada bendanya yang menarik nggak ya? Ini intinya dia tadi kayak amplified technology in every value chain-nya dia gitu ya, dari mulai katanya desain, milih barang, penjualan dan lain-lain. Oh, ada ini own personalized digital avatar based on selfies, kita lihat ya. Oke, ini mah ngomong-ngomong doang lah. Strategi bisnisnya intinya dia kadang menerapkan IT ya. Di sini kalau ada bendanya yang diceritakan di sini dia ya sama kayak tadi ya. Kalau tadi bikin filter untuk akhirnya mungkin menarik orang untuk akhirnya datang ke perusahaannya mereka gitu ya, beli barang di mereka karena ada personalized touch-nya itu. Di sini juga dia bikin kayak ada nyobain baju gitu ya. Kayak tadi kalau tadi make up, kalau ini nyobain baju, jadi nanti dia bikin avatar gitu dari selfie, terus dia juga mungkin, ngelihat proporsi badannya, dan terus akhirnya bikin karakter yang bisa dipakein baju yang ada di H&M, ya. Terus ini Nike, kalau ini kalian tahu ini perusahaan apa kalau ini? Sepatu, Bu. Alhamdulillah, tuh ini langsung bener ya. Oke, nah kalau ini dia sama kayak tadi ya, dia juga bikin mobile application yang membuat orang bisa scan kakinya terus menemukan, sepatu yang terbaik gitu ya. Wah ini sederhana ya, dia, nyari tahu berapa nomor sepatu yang cocok. Nah ini saya sebagai seorang yang suka belanja online mengalami hal yang sama ya. Kalau beli sepatu tuh kan kayaknya, ragu gitu kalau beli online takut kekecilan, takut kegedeannya itu karena bahkan nomor aja tuh kadang-kadang tuh suka walaupun terstandar ya 38, 39 kadang-kadang suka beda ya. Kalau merek, Nike saya nomornya 38 misalnya, tapi kalau pakai Adidas kok 39 ya, 38 kekecilan, bisa kayak gitu kadang-kadang ya. Dia ini mengukur kakinya, sederhana tapi impactful gitu. Menarik si Nike ini ya. Ini saya jadi inget TA-nya teman saya ada yang mirip kayak gini, tapi kalau dia tuh, ngukur bajunya. Jadi kalau baju tuh dia kalau beli itu cocoknya M, S, atau apa. Dan itu lumayan ya, dia jadi kayak untuk yang paling susah tuh kata dia tuh, melakukan kalibrasinya itu. Jadi dia pakai idenya, pakai HP gitu kan ya, terus nanti dia harus moto itu apa namanya, moto CD. CD itu kan waktu zaman dulu ya, soalnya TA saya tahun berapa tuh berarti ya. CD kan sesuatu yang general tuh ukurannya sama. Nah, terus jadi dia harus ngeliatin, CD-nya itu sebagai bentuk kalibrasinya, terus ngukur badannya dia. Nah, itu ideation, mungkin kalian nanti ada yang mikirin buat Diginov ya, dan lain-lain. Oke. So, ini yang perusahaan terakhir yang disebutkan di sini ada Walgreens. Nah, ini kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa karena saya juga nggak tahu, terus gitu ya. Oke, jadi kalau ini dia tuh, farmasi, perusahaan farmasi di US. Oke, jadi dia
bikin juga. Oke, sama lah ini personalize pembelian dia ya dipakai mobile. Wah, ini lebih lama lagi. Nah, kita lihat aja. Oke, mungkin kalau ini yang menarik di sini tuh, jadi salah satu yang kayaknya udah beberapa tahun waktu saya kerja di Accenture pun itu jadi kayak buzzword banget, ada namanya omnichannel. Kan pernah dengar omnichannel nggak? Nggak. Channel tuh channel, omni banyak ya. Jadi ada yang chat apa tuh? Pernah Bu? Woi, keren. Jadi omnichannel tuh adalah bagaimana kita akhirnya bisa memilih channel apa yang kita gunakan, tapi semua channel itu harus terintegrasi gitu ya. Kayak waktu saya ngerasain banget yang paling keren itu ya, itu kayak misalnya saya dengerin Spotify. Awalnya di laptop gitu kan ya. Terus udah gitu saya tiduran megang HP, terus apa namanya, si Spotify-nya tuh ya sync sama HP saya gitu, terus saya bisa mindahin suaranya apa mau dari HP saya atau akhirnya dari laptop saya gitu ya, terus mindahin lagu itu kayak wow, kayak gitu. Jadi dia memungkinkan kita, berkomunikasi dan memilih kita mau pakai channel apa, tapi semuanya terintegrasi. Kan mungkin juga pernah mungkin kayak kalau belanja di Shopee pakai web gitu ya, terus kalian cek lagi ternyata barangnya udah ada nih di mobile phone kita, gitu ya. Dan itu nanti kita, bisa langsung integrated juga misalnya kalau yang ceritanya si Walgreens ini, dia beli barangnya di HP gitu ya, dia bisa ngecek juga di website-nya dan semuanya terintegrasi sama datanya, terus kalian datang ke, tempatnya itu udah ada tuh, udah pemesanannya udah ada tinggal bawa barangnya, gitu ya. Jadi itu omnichannel, memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak channel, omni gitu ya, tapi semuanya terintegrasi. Nah, itu omnichannel. Oke, menarik nih. Nah, tapi memang ini yang menarik. What are the most important metrics for organization to measure their digital transformation success? Itu adalah customer satisfaction ya. Jadi hampir semuanya dari yang 6 tadi itu semuanya kecuali yang pertama kali ya, yang robot yang scanning itu kan nggak langsung ke end user ya. Itu lebih ke procurement dan lain-lain. Kalau yang 5-nya kan itu semuanya nyambung ke customer ya, dan semuanya hampir semua kalau saya lihat itu meningkatkan satisfaction level kita aja gitu ya. Misalnya kalau kayak Sephora pakai filter, sebenarnya kan nggak pakai filter juga kalian tetap bisa kok beli. Mau pakai yang nggak pakai itu juga tetap bisa jalan kan, nggak menjadi blocker. Tapi dengan adanya itu menambah satisfaction buat kita, mungkin jadi kayak bentuknya gamification, meningkatkan engagement gitu ya, atau bahkan jadi kayak lebih apa namanya, trusted gitu, karena akhirnya kita bisa menentukan dulu mana yang lebih cocok buat kita ya. Jadi memang customer satisfaction ini biasanya adalah measure untuk digital transformation kita sukses atau enggak. Karena digital transformation biasanya touch-nya lebih ke user. Dia menemukan omnichannel, itu kan berarti kan ke user juga. Bikin mobile apps, itu juga akhirnya di-consume sama end user juga, dan lain-lain ya. Oke, ini kalau kalian ada yang mau berpendapat boleh ya. Ini ada lagi, ini juga tahun 2019, tapi lebih awal, bulan 4 nih ya. Nah, ini mungkin merek-merek yang kalian udah lebih well known. Yang pertama ada Volkswagen ya, mobil. Dia pakai IoT. Oke, kita lihat ya.
Oke, kalau ini mungkin ya IT-nya juga ada ya. Ini jadi kayak ingat film startup ya, bikin mobil yang bisa jalan sendiri. Walaupun ini bukan sih, ini mobil yang pakai listrik gitu kan ya. Nah tapi ini kalau kita bisa lihat, ini dia future gitu ya, mikirnya future karena isu utama yang sekarang salah satunya lagi digaungkan itu kan eco-friendly ya, kayak apa tuh pemanasan global gitu ya, climate change gitu kan ya. Dan salah satunya adalah penggunaan bahan bakar. Akhirnya makanya banyak perusahaan yang shifting untuk akhirnya bikin benda-benda yang udah mulai meminimalkan penggunaan dari si minyak bumi dan lain-lainnya. Salah satunya mobil. Ini mungkin sama kalian nggak terlalu ini, tapi nggak apa-apa lah, ideation. Lalu ini ada domino. Nah kalau ini dia bikin chatbot. Oke, jadi ini chatbot ya, kebayang ya, dia akhirnya bikin chatbot untuk pemesanannya. Ini lagi-lagi akhirnya tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement sama orang ya. Mungkin jadi lebih menarik tuh kalau chatbot daripada kita harus ngetik-ngetik plik gitu ya. Jadi ada interaksi yang berbeda nih dengan adanya chatbot ini. Ini kalau beberapa perusahaan sih banyak ya sebenarnya kalau kalian cari yang udah mulai menerapkan chatbot. Ya cuma kalau chatbot ya pinter-pinternya aja untuk akhirnya mengolah kalimat-kalimatnya apa aja. Challenging juga ini. Makanya dia akhirnya tadi nyiapin jawaban-jawaban template itu paling enggak dia meminimalisir salah-salah ketik ya. Lalu ada Starbucks. Ini kalian tahu kan kalau Starbucks apa ya? Nah, ini dia pakai analytical approach untuk menentuin tempat tokonya mereka yang baik di mana. Lalu ada IKEA, ini augmented reality tool. Untuk kita lihat cocoknya apa di rumah kita. Nah, ini. Menarik ya ini ya. Ini kayak mirip tadi juga. Di augmented reality lihat barang apa yang cocok ditempatin di rumah mereka. Bener sih, biar nggak banyak-banyak ngukur itu it's also happen to me ya. Oke.
Lalu ini Lego yang terakhir, dia bikin apa nih? Oh, kalau ini dia bikin Lego idea crowdsourcing gitu ya. Nah, ini lucu ya. Ini menurut saya ide-ide kayak gini tuh pintar karena both sides-nya teruntungkan. Untuk Lego dia jadi kayak nge-hire orang-orang banyak untuk ngirimin ide-ide mereka kan ya. Ya kirimin aja, dan itu pasti free gitu ya. Ya dia mau ngirimin, terus nanti akhirnya orang-orang bantu nge-vote dia gitu ya. Akhirnya Lego tahu mana akhirnya barang yang paling diminati oleh orang-orang tersebut gitu ya. Tadi harus 10.000 vote. Terus akhirnya buat orang tersebut itu juga mungkin kalau udah jadi barang dia bakal dapat sharingnya ya, ada pembagiannya mungkin ya, terus bangga juga akhirnya dipilihkan. Jadi pinter banget sih ide kayak gitu. Untuk Legonya dia akhirnya meng-hire gratis orang-orang kreatif gitu ya, untuk orang-orang yang akhirnya senang bikin Lego juga akhirnya mimpi mereka untuk jadi desainer tercapai gitu, dan bisa jadi karir dan jadi keren dan jadi punya Lego buatan sendiri. Wah pokoknya applause deh saya untuk idenya ya, karena buat Legonya sih yang paling keren ya, karena dia jadi bisa nge-hire banyak orang kreatif secara gratis dan cari segmen yang tepat karena harus 10.000 vote itu. Oke, udah 7.56, berarti udah kelebihan 6 menit. Ada yang mau komen dulu? Atau udah mau lanjut ke kuliah selanjutnya? Oke, nggak ada yang komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau nggak ada, semoga tadi video-videonya cukup memberikan inspirasi buat kalian. Mungkin ada yang jadi punya ide mau bikin startup apa, project apa, produk apa gitu ya mungkin ya, atau jadi ide buat TA kalian, apapun itu. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bermanfaat buat kalian gitu ya. Oke, kita akhiri kelas hari ini. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa hari Rabu ya. Dadah.